Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita semuanya yang berbicara maupun yang mendengarkan hendaknya selalu ingat bahwa kita semua diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, diberi tempat oleh Allah di muka bumi, disediakan oleh Allah segala sarana dan prasarana untuk hidup kita, diberinya kita oleh Dia Allah Ta'ala rezeki untuk keperluan kita, makan dan juga anak-anak kita. Semuanya Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk makhluknya dengan satu tugas kepada bangsa jin dan bangsa manusia hanya satu, yaitu menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah atau menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada orang, bukan menghamba kepada organisasi, bukan menghamba kepada kiai, bukan menghamba kepada ustadz, bukan menghamba kepada habaib, bukan menghamba kepada presiden, bukan menghamba kepada partai, dan juga bukan menghamba kepada siapapun. Kita hanya disuruh oleh Allah Ta'ala menghamba kepadanya saja, dan nanti urusan kamu hidup Allah yang akan mengaturnya. Jadi saudara sekalian, sebetulnya hidup ini simpel saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita bahwa kita ini hidup hanya untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah kemudian mengutus Rasulnya dengan pernyataan Allah yang tersebut dalam surah Al-Jum'ah yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Allah Ta'ala menyatakan huwallazi, dialah Allah yang ba'atsa fil ummiyin, telah mengutus di antara orang-orang yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis pada waktu itu, yaitu orang-orang Arab, orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu. Allah telah mengutus rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy tadi, yang tugas dari rasul tadi adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka orang-orang Arab pada waktu itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa dengan cara mengamalkan ayat-ayat Allah yang sudah dibacakan dan diajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan selain dua tadi juga yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab. Seorang rasul bertugas mengajari manusia, mengajari mereka orang-orang Mekah pada waktu itu, mengajari manusia ini untuk mempelajari Alkitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah, dan as-sunnah.
Dan itu juga yang merupakan tugas para ulama, para kiai, para habaib, siapapun di antara muslimin ini. Tugas mereka para ulama adalah membacakan atau menerangkan ayat-ayat Allah kepada manusia supaya manusia paham apa arti hidup ini dan apa tujuan hidup ini dan apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Dan supaya mereka tidak menerjang larangan-larangan Allah yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang diantara larangan-larangan Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah suatu kaum mengolok-olok min qaumin, terhadap kaum yang lain. Asa barangkali ayyakunu, bahwasanya mereka yang diolok-olok, yang dibuli, yang dikata-katain itu tadi, itu khairam minhum, adalah lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisaun, dan jangan pula kaum wanita mereka, wala nisaun min nisain, dan jangan pula kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lainnya. Asa barangkali boleh jadi ayyakunna, bahwasanya mereka para wanita yang diolok-olok tadi khairan minhunna, adalah lebih baik daripada mereka para wanita yang mengolok-olok. Saudara sekalian, mengolok-olok, menjelekkan orang, menjatuhkan kewibawaan orang, menjatuhkan martabat orang dilarang dalam Islam, dilarang oleh Allah Ta'ala dalam rangkaian ayat yang tadi dibaca. Itu salah satu contoh saja bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, mungkin berbeda juga keyakinannya, berbeda pilihan orang-orang yang akan menjadi pemimpinnya, berbeda partainya, tapi tidak boleh saling mengolok-olok. Itu yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi semuanya itu sekarang tidak ada lagi, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah jauh dari Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan sunnah, mereka meninggalkan para ulama, bahkan para ulama mereka bully habis-habisan. Begitu kurang ajarnya mulut-mulut mereka ini. Sehingga ini harus disampaikan kepada semua orang, bahwa saudara sekalian, kita sebagai muslimin harus menjadi contoh bagi umat yang lain. Kita sesama muslim harus bersatu, tidak boleh dipecah belah, dan jangan mau dipecah belah walaupun harus disuap dengan uang ratusan juta bahkan miliaran. Jangan terima suap itu tadi. Biarkan muslimin ini bersatu dalam satu komando para ulama untuk menentukan nasib mereka di masa depan nanti. Saudara sekalian, marilah kita semuanya kembali ingat bahwa hidup ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Apakah kita semua sudah benar-benar beribadah kepada Allah, yakni menjalani hidup ini dengan mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, kemudian menjalankan hukum-hukumnya. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, maka ingatlah pesan yang selalu disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada para orang-orang yang dinasihati. Beliau Imam Syafi'i apabila berkhutbah Jum'ah selalu menutup khutbahnya dengan membacakan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, karena itulah yang akan membuat jalan kemenangan ada di hadapan kita, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Jadilah kita semuanya hamba-hamba Allah yang berusaha untuk tetap bertakwa kepadanya, berhati-hati dalam hidup ini. Jangan menerjang larangan Allah.
Untuk itu kita mesti mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mempelajari penjelasan-penjelasan Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita hidup dengannya. Hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sunnah. Itulah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana fi Filistin. Allahumma anjil ikhwanana fi Filistin. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma anjil muslimina fi sairil bilad. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.